Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basori, mahasiswa IKIP Budi Utama Malang, program studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019. Di sini saya bersama kelompok saya, kelompok 5, akan mempresentasikan makalah kami, yakni Hakikat Manusia dan Keingintahuannya dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Langsung saja, yang pertama yakni hakikat manusia, di mana manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dia, manusia itu sendiri, tidak bisa hidup sendirian, bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, dia harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Menurut Noto Nagoro, manusia adalah makhluk monopluralis, yang artinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Dalam arti ini, aspek jiwanya meliputi cipta, rasa, dan karsa. Dari sisi agama, manusia adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Sebagai makhluk Tuhan, maka segala tingkah lakunya harus sesuai dengan aturan yang diberi oleh Tuhan, sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Dari pandangan dasar negara kita, Pancasila terdapat monodualistik, yakni atau monopluralistik, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, serta integralistik. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu id, yaitu dorongan biologis. Yang kedua ego, yang berfungsi merealisasikan kebutuhan-kebutuhan di id. Yang ketiga yakni super ego, yang merupakan pengembangan dari ego. Strata kesadaran manusia dalam id, yakni yang menurut pertama dari Sigmund Freud, yakni alam sadar, prasadar, dan alam tidak sadar. Yang B, sifat keingintahuan manusia dibagi menjadi 7. Cara memperoleh pengetahuan dibagi menjadi 7, yakni yang pertama mitos, merupakan gabungan dari pengamatan, pengalaman dengan dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Yang kedua wahyu, merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya sebagai utusan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar. Yang ketiga otoritas dan tradisi, yaitu pengetahuan yang telah lama ada dan dipergunakan oleh pemimpin atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. Yang keempat, yakni prasangka, yaitu dugaan yang kemungkinan bisa benar dan bisa salah. 5. Intuisi, merupakan kegiatan berpikir yang non analitik atau tanpa nalar, tidak berdasarkan pola pikir tertentu, dan biasanya pendapat itu diperoleh dengan cara yang tepat dan tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. Yang keenam, penemuan kebetulan, yaitu pengetahuan yang awalnya ditemukan secara kebetulan dan beberapa di antaranya adalah sangat berguna. Yang ketujuh, yakni cara coba ralat, trial and error, adalah pengetahuan yang diperoleh melalui cara coba salah tanpa dilandasi dengan teori yang relevan. Oke, perkenalkan nama saya Elizabeth Isnawati Naut, NPM 004. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik, sikap, dan pikiran manusia. Yang pertama itu perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki organ yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat-zat, yakni ada zat yang di dalam dan ada zat yang di luar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi buruk untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua, perkembangan sifat dan pikiran manusia. Manusia bayi umur 0-2 tahun itu belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikat diri pada orang lain. Yang kedua itu belajar memadukan keterangan-keterangan melalui semua alat inderanya. Yang kedua, masa-masa kanak-kanak pada umur 3 tahun sampai 5 tahun. Pada periode ini, dorongan keinginan tahuannya itu sangat besar, sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya.
Dan yang ketiga itu masa usia sekolah pada umur 6 sampai dengan 12. Pada periode ini, anak sangat aktif dan ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikologi menyebut juga masa ini sebagai masa tenang karena proses perkembangan emosionalnya itu mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan individu. Pada masa remaja 13 sampai 12 tahun itu periode ini merupakan masa pertentangan atau konflik baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Mereka secara emosional itu belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. Dan yang keempat itu pun dengan orang lain. Mereka secara emosional itu belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. Dan yang keempat itu masa dewasa pada umur 20 tahun. Masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilaku dengan baik dan menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Kenalkan, nama saya Yuliana Inukudi. Saya presentasi materi sejarah penalaran dan cara memperoleh ilmu pengetahuan pada manusia. Sejarah penalaran dan cara memperoleh ilmu pengetahuan pada manusia. Sejarah manusia sejak hidup berada di muka bumi telah memperoleh pengetahuan dan perkembangan dengan cepat. Ahli sejarah membagi menjadi 4 zaman, yaitu purba, Babilonia, pengetahuan, dan zaman modern. Zaman purba sebelum 60 SM. Pada zaman purba, pengetahuan manusia masih sangat terbatas. Pengetahuan diperoleh dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan. Zaman Babilonia 600 sampai 200 SM. Pada zaman ini manusia sudah memiliki pola pikir yang lebih maju daripada mitos dan studensi, yaitu menggabungkan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat rasional. Pengetahuan dan zaman pertengahan tahun 7.800 sampai 8.208 SM. Penemuan penting yang berguna sampai saat ini ialah penulis bilangan angka Arab dan desmilan yang muncul ilmu aljabar. Tokoh pembaru pada zaman itu adalah 1. Khwarizmi 7.800 sampai 8.500 M, menghasilkan karya aljabar wal mukabala, yang berarti pengetahuan kembali terbanding. 2. Said Ibnu Grutveit 91 M, termasuk tokoh di bidang astronomi yang membahas waktu materi Syaitmisia yang lama setahun 3.605 hari 5 jam 49 menit 1 detik. Ibnu Sina 9.800 sampai 1.307 M. Karyanya yang berjudul Al-Gusfik atau Pedoman
Kedokteran merupakan buku terluas yang dipergunakan dalam dunia Islam maupun Barat. Penalaran manusia. Penalaran didefinisikan sebagai suatu proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan sebagai proses mental dalam pengembangan pikir berdasarkan fakta atau prinsip. Ada dua macam penalaran, yaitu satu, penalaran deduktif rasionalisme, penalaran induktif empirisme. Cara manusia memperoleh pengetahuan. Ada dua hal penting yang ternyata berpengaruh terhadap manusia dalam pengembangan pengetahuan, yaitu satu, bahasa, dua, manusia maupun pikir. Demikianlah presentasi saya.